Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok video PSPT ingin menampilkan hasil dari presentasi kami mengenai sistem jaringan vaskuler pada tumbuhan. Untuk mata kuliah ini diampu oleh Bapak Rizal Kun Asharo, SSI, MSI. Baik, untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hana Lutfiah, lalu ada Eksal Tabu Anggita, dan juga Wahidatul Aziza. Untuk topik bahasan yang akan kelompok kami paparkan, yang pertama ada pengertiannya, lalu strukturnya, fungsinya, dan yang terakhir ada tipe-tipe dari jaringan vaskuler. Untuk pengertian sendiri, apa itu jaringan vaskuler? Jadi, jaringan pengangkut atau berkas vaskuler merupakan jaringan yang berperan untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar sampai kepada daun, serta mengangkut juga hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Untuk struktur dari jaringan vaskuler ini sendiri, ada xilem yang merupakan jaringan pengangkut air dan juga floem sebagai jaringan pengangkut bahan organik atau bahan makanan. Nah, xilem dan floem ini bersama-sama sering disebut sebagai berkas pengangkut atau berkas vaskuler. Tumbuhan yang mempunyai jaringan pengangkut disebut sebagai tumbuhan vaskuler, termasuk di dalamnya ada Pteridophyta dan juga Spermatophyta. Nah, dari kedua bagian berkas pengangkut itu, xilem mempunyai struktur yang lebih tegar dibandingkan floem nih, sehingga dapat utuh sewaktu-waktu jika berubah menjadi fosil dan dapat dipakai kembali menjadi bahan identifikasi bagi tumbuhan jenis berkas vaskuler. Baik, sekian pemaparan dari saya serahkan materi selanjutnya kepada rekan saya, kepada Eksal Tabo dan Wahidatul Aziza, saya persilakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari xilem dan floem. Xilem mempunyai fungsi utama untuk mengangkut air serta zat hara dari akar ke seluruh tumbuhan. Xilem memiliki komponen penunjang untuk melakukan tugas tersebut yang terdiri atas pertama trakeid, yaitu penyokong yang mencegah runtuhnya sel akibat transport air. Yang kedua ada trakea yang berfungsi sebagai saluran udara pernafasan. Ketiga ada sel serat yang berfungsi untuk mengangkut air serta mineral. Dan terakhir ada parenkim xilem yang berfungsi untuk menyimpan zat cadangan makanan atau zat tepung. Kemudian, floem memiliki fungsi utama untuk mengangkut serta mendistribusikan zat-zat organik hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Floem memiliki komponen penunjang untuk melakukan tugas-tugas tersebut yang terdiri atas pertama unsur tapis yang berfungsi untuk menyimpan zat organik tumbuhan. Yang kedua ada sel tetangga yang merupakan pintu masuk dan keluar makanan dari pembuluh tapis. Yang ketiga ada serat floem. Serat floem terdiri menjadi dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Primer bertugas untuk menunjang pertumbuhan seperti panjang dari tumbuhan tersebut, sedangkan sekunder memiliki tugas untuk melakukan pembentukan kambium. Yang keempat ada parenkim floem. Parenkim floem memiliki fungsi sebagai menyimpan zat organik hasil fotosintesis. Yang terakhir ada sel albumin yang berfungsi untuk melindungi sel pengantar. Jaringan vaskular terdapat beberapa tipe, yaitu yang pertama ada tipe kolateral, yang kedua ada tipe konsentris, yang ketiga ada tipe radial. Tipe kolateral yaitu letak xilem dan floemnya berdampingan dengan floem yang terletak di bagian luar dari xilem. Tipe kolateral juga terbagi menjadi tiga, yaitu tipe kolateral pertama yaitu kolateral terbuka adalah tipe yang kambiumnya terletak di antara xilem dan floem. Yang kedua yaitu kolateral tertutup adalah tipe yang tidak memiliki kambium di antara xilem dan floem. Yang ketiga itu ada bikolateral adalah tipe yang memiliki struktur secara berurutan dari luar ke dalam, yaitu floem luar, kambium luar, xilem, kambium dalam, dan floem dalam. Kemudian yang kedua yaitu tipe konsentris, di mana letak xilem dikelilingi oleh floem atau sebaliknya. Tipe konsentris juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada amfifasal, di mana floem terletak di tengah xilem. Yang kedua itu ada amfikribal, di mana xilem terletak
terletak di tengah floem. Kemudian ada tipe radial, berdasarkan jari-jari lingkaran pengangkut yang terletak di silem dan floemnya secara bergantian. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.